Hello Technolovers! Beberapa waktu yang lalu dunia dikejutkan dengan langkah berani Indonesia yang siap mengirimkan kapal rumah sakit untuk misi kemanusiaan di Palestina. Kapal rumah sakit sendiri merupakan kapal yang diperuntukkan sebagai fasilitas perawatan kesehatan terapung atau simpelnya rumah sakit terapung. Kapal rumah sakit memang biasanya dioperasikan oleh pasukan militer di dalam atau di dekat zona perang. TNI Angkatan Laut memang telah memiliki beberapa unit kapal rumah sakit. Lalu bagaimana dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara? Nah, kali ini kita akan membahas kapal-kapal rumah sakit yang paling canggih dan terbesar yang dioperasikan oleh militer di Asia Tenggara. UMS Tanwin AH-02. Pada tahun 2015, tepatnya pada tanggal 24 Desember, Angkatan Laut Myanmar meresmikan sebuah kapal rumah sakit yang bernama UMS Tanwin. Kapal ini bukan merupakan kapal baru, melainkan bekas kapal angkut Five Star Shipping yang telah beroperasi sejak tahun 2001 hingga 2013. Kemudian oleh Angkatan Laut Myanmar, kapal ini ditransformasi menjadi kapal rumah sakit. Di dalam kapal UMS Tanwin, terdapat berbagai fasilitas yang dapat ditemukan di rumah sakit daratan. Di antaranya adalah ruang CT scan, 25 tempat tidur rumah sakit, ruang operasi mata, ruang operasi kecil, ruang operasi besar, serta unit perawatan intensif atau ICU. Ketika bertugas, UMS Tanwin dilengkapi dokter spesialis, petugas medis, dan perawat dari tim medis Tatmadaw atau militer Myanmar. Kapal ini memiliki dimensi yang sedikit lebih besar dari kapal rumah sakit sebelumnya, yakni dengan panjang keseluruhan 76,5 meter. Tak banyak informasi yang bisa diperoleh mengenai kapal rumah sakit yang satu ini. Tetapi UMS Tanwin telah memberikan layanan medis kepada masyarakat lokal di wilayah pesisir Myanmar sejak tahun 2016, dengan total 112.500 pasien lokal, termasuk 16 orang wanita hamil. KRI Dr. Suharto. Kapal rumah sakit yang ini merupakan kapal rumah sakit pertama yang dimiliki TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Dr. Suharto. Kapal ini mulai dibangun pada tahun 2002 oleh galangan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding, kemudian selesai pada tahun 2003 dan diresmikan oleh TNI Angkatan Laut pada bulan September di tahun yang sama. Awalnya, kapal ini difungsikan sebagai kapal LPD dengan nama KRI Tanjung Dalpele. Namun, karena kebutuhan akan kapal rumah sakit yang tinggi, pada tanggal 1 Agustus 2007, kapal ini diubah menjadi kapal rumah sakit dan berganti nama menjadi KRI Dr. Suharto dengan nomor lambung 990. Sebagai kapal rumah sakit, KRI Dr. Suharto tentunya telah dilengkapi dengan fasilitas layaknya rumah sakit, seperti ruang operasi dan poliklinik. Selain itu, kapal ini juga mampu menerima hingga 2.000 orang pasien dan memiliki awak 126 orang dengan 51 dokter spesialis. Sebagai kapal rumah sakit tertua, KRI Dr. Suharto pun sudah banyak berperan di berbagai misi kesehatan dan kemanusiaan, mulai dari membawa keluarga korban pesawat Adam Air penerbangan K1574 ke lokasi jatuhnya pesawat untuk upacara peringatan pada tahun 2007. Misi perawatan medis ke Timur Leste pada tahun 2016 sebagai misi evakuasi selama berlangsungnya wabah COVID-19 dan berbagai misi kesehatan lainnya. Dikarenakan awalnya merupakan kapal LPD, KRI Dr. Suharto pun telah dilengkapi beberapa jenis persenjataan, yakni 1 unit meriam berkaliber 57 mm dan 1 unit meriam ganda berkaliber 40 mm. Selain dilengkapi helideck dan hanggar yang mampu menampung hingga 2 unit helikopter, kapal ini juga masih mampu membawa setidaknya 13 unit tank dan 507 pasukan. KRI Semarang. Dari namanya saja, pastinya kamu sudah bisa menebak kalau kapal rumah sakit yang satu ini berasal dari Indonesia. KRI Semarang merupakan salah satu kapal rumah sakit milik TNI Angkatan Laut yang dibangun oleh PT PAL. Pertama kali diluncurkan pada tanggal 3 Agustus 2018. Awalnya, kapal ini dibangun bukan sebagai kapal rumah sakit, melainkan sebagai kapal landing platform dock yang termasuk ke dalam kapal LPD kelas Makassar. Namun, kapal ini dimodifikasi menjadi kapal rumah sakit supaya bisa berbagi tugas dengan kapal rumah sakit Indonesia lainnya. Setelah dimodifikasi, KRI Semarang pun juga memiliki fasilitas yang tak kalah dengan rumah sakit pada umumnya, seperti ruangan operasi, ruang UGD, ruang poliklinik,
Ruang ICU dan layanan ruang udara bertekanan tinggi untuk dekompresi. Dari segi dimensi, kapal yang bermarkas di Pangkalan Armada 2 Surabaya ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari kapal-kapal sebelumnya, bahkan hampir 2 kali lipat, yakni dengan bobot 7.200 ton dan panjang 123 meter. Walaupun memiliki ukuran yang besar, KRI Semarang masih mampu melaju hingga kecepatan 16 knot berkat 2 unit mesin dieselnya yang bertenaga masing-masing 2.920 kW. Kapal ini juga mampu berlayar tanpa henti selama 30 hari dan berlayar sejauh 9.360 nautical miles. Kanhoa 01 dikenal dengan nama HQ-561, kapal rumah sakit ini merupakan satu-satunya kapal rumah sakit yang dimiliki Angkatan Laut negara Vietnam. Dibangun oleh galangan kapal asal Vietnam, Factory Z 189. Kanhoa 01 pertama kali diluncurkan pada tahun 2012 dan mulai bertugas pada tahun 2013. Kapal ini memiliki dimensi panjang 70,62 meter dan mampu melaju dengan kecepatan tinggi hingga 16 knot. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kapal rumah sakit, Kanhoa 01 mampu membawa 200 orang, berlayar sejauh 2.500 nautical miles, serta beroperasi selama 45 hari berturut-turut di laut dan mampu menghadapi gelombang hingga level 10. Kapal ini diawaki oleh dokter dan tenaga kesehatan dari Angkatan Laut Vietnam serta ditugaskan untuk memberikan layanan medis kepada personel militer, warga, dan nelayan. KRI Sudirohusodo. Selanjutnya ada kapal rumah sakit kelas Sudirohusodo yang juga merupakan milik TNI Angkatan Laut. Ada 2 unit kapal di kelas ini yang telah aktif bertugas sebagai kapal rumah sakit, yaitu KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mulai bertugas sejak tanggal 14 Januari 2022 dan KRI Dr. Rajiman Wediodiningrat yang mulai bertugas awal tahun ini. Dibangun oleh PT PAL, kedua kapal ini memiliki fasilitas kesehatan yang canggih dan lengkap. Terlebih memiliki kapabilitas untuk melakukan 12 jenis operasi kesehatan dan siap untuk melaksanakan misi kemanusiaan. Kapal ini juga dilengkapi dengan CT scan, X-ray, hingga ruang isolasi yang didukung dengan sistem ventilasi terpisah. Selain itu, terdapat juga fasilitas UGD, ruang rawat inap dan ruang isolasi, ruang radiologi, ruang bersalin, dan ruang bayi, klinik atau poli, laboratorium, bank darah, ruang operasi, ICU, dan HU. Kapal ini juga mampu membawa 3 unit helikopter, namun tak hanya helikopter, kapal kelas Sudirohusodo memiliki kecepatan maksimum yang lebih tinggi, yakni hingga 18 knot, serta mampu berlayar sejauh 10.000 nautical miles. Salah satu dari kapal kelas ini, yaitu KRI Dr. Rajiman Wediodiningrat, merupakan kapal yang dipersiapkan untuk dikirim membantu warga Palestina yang terluka akibat invasi Israel dan pemboman jalur Gaza yang sedang berlangsung. Sebelum dikirim, tentunya akan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan beberapa pihak terkait, salah satunya dengan Mesir. Hal ini dilakukan demi keamanan dan keselamatan, mengingat situasi perang yang tidak menentu. Itulah tadi deretan kapal rumah sakit yang ada di Asia Tenggara. Tulis tanggapanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan bagikan video ini ya. Bye!